Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Anwar Abbas dan MUI sebagai lembaga. Nah, kita akan langsung bahas hal ini ya, Sira dan juga pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Wasekjen MUI, Ihsan Abdullah, kemudian ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho, dan kemudian melalui sambungan telepon sudah ada Hendra Effendi selaku kuasa hukum Panji Gumilang. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mau ke Bang Hendra dulu. Bang Hendra, sebetulnya dasar gugatan ini apa sih sebetulnya? Ya, baik Mbak Fira ya. Ada Vita dan Sira di studio, silakan. Ya, siapa Ita dan Fira ya, baik. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa klien kami ini adalah seorang ulama, seorang kiai, seorang pendidik atau seorang pimpinan di sebuah pondok pesantren yang besar. Kemudian tiba-tiba ada berita ini seakan-akan di-framing, diarahkan, digiring sedemikian rupa dan berakibat kepada situasi kondisi opini yang sudah tidak sehat. Ini diantaranya saya mohon maaf juga ini kepada TV One. Saya berterima kasih sudah diundang dan mudah-mudahan ini masyarakat bisa mendengar terkait dengan informasi yang benarnya. Yang pertama tentang gugatan yang disampaikan oleh klien kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu berdasar kepada sebuah tuduhan atau justifikasi yang tidak mendasar, yaitu mengatakan bahwa klien kami ini komunis. Dan di samping itu juga dikembangkan hari ini yang akan digiring kepada satu kondisi, klien kami dituduh juga NII. Ya, Al Zaitun atau YPI adalah NII. Ini sangat keliru sekali kalau mengatakan YPI dan Al Zaitun ini NII. Kami punya fakta hukum dan bukti hukum bahwa YPI ini Yayasan Pesantren Indonesia ini adalah lembaga pendidikan. Dan pondok pesantren ini adalah lembaga pondok pesantren. Jadi keliru sekali kalau berita-berita itu. Apalagi narasumbernya yang diantaranya yang kami kemarin dengar itu. Saudara Imam Supriyanto mengatakan pendiri YPI adalah dia, kemudian dia mengatakan YPI adalah NII. Kami sampaikan bahwa dialah NII yang nyata-nyata mengaku. Mas Hendra, begini Mas Hendra, MUI kan sempat juga meminta untuk melakukan klarifikasi, paling tidak tim investigasi ini untuk bertemu dengan Panji Gumilang. Nah, ini kenapa tidak dilakukan, kenapa tidak direspon agar ada pertemuan begitu? Ya, saya kurang paham itu, kembali lagi kepada klien kami ya. Berkait dengan rencana itu, saya kurang paham. Yang saya pahami berkait dengan gugatan ini, baru kita lakukan satu poin saja, yaitu tudingan tentang komunis. Jadi klien kami ini dicap komunis atau NII itu adalah sebuah sejarah kelam masa lalu Indonesia, yang di situ kita bisa belajar betapa hancurnya bangsa ini kalau bangsa ini diarahkan kepada perpecahan. Oke, Bang Hendra. Bagaimana sebuah bangsa besar yang kita hari ini bangun kembali digiring kepada opini, Bang Hendra. Opini yang tidak sehat, yaitu tentang bagaimana klien kami ini dijadikan satu objek yang sangat penistaan yang sangat luar biasa. Oke, Bang Hendra, kita tangkap poinnya. Justifikasi yang luar biasa. Mohon maaf, ya, jadi saya potong dulu. Kami ini digiring untuk dicap sebagai pemberontak. Bagaimana ini berita-berita ini sangat luar biasa tidak sehat. NII atau itu komunis, sudah kita paham, pemberontak itu sejarah masa lalu. Kita hidup ke depan hari ini dan ke depan. Bagaimana kita opini, media massa, bagaimana hari ini tokoh-tokoh menghukumi seseorang tokoh lagi, menghukumi seorang ulama dengan sejarah masa lalu. Diungkit-ungkit, dicari-cari dan sebagainya. Ini saya sangat prihatin ya. Saya sangat prihatin. Ini
saya sebetulnya dari kemarin itu ingin berbicara dan saya berterima kasih hari ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal ini. Tentunya harapan kami kepada masyarakat khususnya ini TV1 tidaklah selalu menggiring, memframing berita-berita yang mengarah kepada klien kami ini seorang pemberontak. Ya, kalau klien ini memberontak dalam sisi akademis, merubah satu tatanan yang sudah usang diganti dengan pembaharuan, itu harusnya kita hormati dan kita hargai, bukan dicap sebagai pemberontak yang kita kait-kaitkan dengan sejarah Indonesia yang kelam di masa lalu, sebuah perpecahan yang harusnya tidak terulang lagi. Oke, kita tangkap poinnya Bang Hendra. Ya, tadi Bang Hendra menyampaikan ya. Kami ingin menyampaikan siapapun yang menyampaikan tentang apapun berita harus berdasarkan fakta. Jadi kesimpulannya berkait dengan gugatan kami kepada Pak Anwar Abbas dan turut tergugat di sini MUI ingin memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi yang baik bahwa sampaikan segala sesuatu itu berdasarkan hukum, bukan tuding-tudingan, bukan fitnah-fitnah. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi harap para tokoh-tokoh, para ahli hari ini saya dengar hadir di sini profesor ahli dalam pidana, mungkin bisa dilihat dari sisi perspektif pidananya. Itu dia, Bang Hendra. Bang Hendra, sebentar. Maaf saya harus potong dulu Bang Hendra. Tadi kita tangkap poinnya, artinya Bang Hendra menilai bahwa gugatan ini dasarnya adalah karena ada pernyataan soal komunis, kemudian NII. Kalau kita bicara ini kan yang digugat adalah MUI. Konteks yang pernah dikatakan MUI berkaitan dengan ini tuh apa? Itu dulu mungkin yang harus saya tanyakan sebelum saya ke MUI. Konteks gugatan yang baru kita layangan ini berbicara tokoh ulama sekelas wakil MUI pusat mengatakan komunis semudah itu kepada orang lain, mencap seorang pemberontak yang nyata-nyata komunis itu dilarang di Indonesia. Itu ditudingkan kepada seorang alim ulama, seorang tokoh maso, seorang pendidik, seorang pimpinan pondok pesantren yang hari ini kita lihat karyanya begitu besarnya, begitu megahnya itu karyanya, itu tidak dilihat sama sekali oleh media, tidak dilihat oleh masyarakat. Bang Hendra Effendi, kita nanti juga akan mendengarkan jawaban dari MUI, tetapi Kabar Petang segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Hendra. Bang Hendra, sebenarnya apa bedanya? Karena maknanya sebenarnya sama. Seorang Panji Gumilang mengakui bahwa dirinya komunis. Kemudian apa maksud dari gugatan itu? Karena walaupun potongan, tapi poin maknanya adalah sama. Iya, ini Mbak Sira ya. Ketika itu ada dalam statement saya komunis itu konteksnya saya Panji Gumilang sedang memberikan arahan kepada santrinya bercerita tentang ada kunjungan sebuah perusahaan dari Cina yang kerjasama dengan pondok pesantren Al-Zaitun berkait sebuah proyek. Kemudian dari Cina diutuslah seorang direktur yang masih muda. Ya, usianya sekitar 35 tahun kalau saya nggak salah dengar ya. Kemudian saya ini meneliti tentang seseorang ini. Dia menanyakan nama, kemudian menanyakan asal, kemudian dia menanyakan agama. Dia tanya agamanya apa, Konghucu tidak, Buddha tidak, Hindu, Islam bukan. Tapi dia menjawab, saya komunis. Nah, itu jawaban dari seorang direktur anak muda yang datang ke pondok pesantren Al-Zaitun ketika itu. Jadi saya menyatakan bahwa di Cina itu komunis itu sebuah kebanggaan gitu. Jadi bukan agama yang dibanggakan di sana. Nah, itu inti maksud pembicaraan itu. Ketika saya mengatakan saya komunis, itu dipotong ujungnya dan awalnya sehingga muncullah informasi yang keliru, informasi yang
terus berkembang dan terus berkembang sehingga membuat Baik. persoalan jadi gaduh kemana-mana seperti itu. Oke, jadi konteksnya saya Ya. komunis itu bukan pernyataan langsung dari Panji Gumilang yang berkaitan dengan perspektifnya ya. Oke, kita Bukan. tangkap poinnya, Bukan, Bang Hendra. bukan. Langsung saya mau ke Ya. MUI, ada Pak Ihsan Abdullah. Mungkin saya minta tanggapannya dulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Panji Gumilang ini, seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra, Prof. Ibnu, Mbak Sirakita yang saya hormati, tentu saja kami ya menghormati hak dari kliennya Pak Hendra untuk melakukan gugatan ke pengadilan maupun kemana ya, karena itu kan hak dari seorang warga negara. Tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa munculnya persoalan ini kan bukan dari Majelis Ulama Indonesia, ya tentu saja ini gugatan alamatnya agak salah ya, karena muncul dari statement-statement Panji Gumilang yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan dan kemudian juga berujung kepada demo-demo yang berpotensi pada crash ya atau konflik sosial yang bersifat horizontal, dan ini tentu banyak sekali pengaduan masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia mengenai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Dan kami sudah berusaha untuk melakukan klarifikasi dengan bersurat, kemudian juga suratnya tidak direspon dengan baik, harus menunggu di tahun 2024. Lalu kemudian kami juga datang ke sana ya, dan tidak diterima dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa Panji Gumilang tidak memiliki itikat baik untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dan alhamdulillah Mabes Polri sudah mengklarifikasi semua data dan ucapan dengan digital forensik ya, melalui cybercrime dan laboratorium digital forensik, dan ini diakui kebenarannya. Dan kalau kita dengar tadi penjelasan dari diri bahwa sudah jelas ada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, dan ini adalah Panji Gumilang tentu. Oleh karenanya untuk meredakan isu-isu yang terus berkembang dan ini tidak produktif bagi masyarakat, bangsa, umat Islam khususnya, tentu percepatan untuk mentersangkakan Panji Gumilang adalah menjadi niscaya yang sangat penting, dan ini ditunggu oleh masyarakat. Dan Majelis Ulama Indonesia tentu akan menjawab aduan dan keluhan masyarakat semua yang disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa yang akan kami sampaikan ke Mabes Polri atas permohonan Majelis Ulama Mabes Polri itu sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi silakan saja, gugatan itu tentu kami akan terima dan akan kami pelajari. Ya, sejauh ini kamu belum dapat bagaimana isi gugatannya dan seterusnya. Baik. Kami tentu menunggu. Terima kasih. Ya, kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, gugatan yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini sudah tepat sasarankah? Ya, kalau masalah gugatan seseorang hak itu tepat-tepat saja. Karena itu terkait hak, kan tadi sampaikan itu. Tapi permasalahannya nanti, apakah ada mediasi atau tidak? Apakah substansinya sama atau tidak? Karena bicara teks dan konteks. Gugatan perda itu ada prestasi yang saya ketahui dan perbuatan melawan hukum. Kayaknya terkait perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu dalam hal ini yang menarik begini, Mbak. Ini tadi sampaikan Pak Sekjen tadi, ini ada satu subjek tapi dua objek perkara. Ada pidana, ada perdata. Ini yang menarik nanti bagaimana negara memfasilitasi permohonan gugatan dan perkara perdatanya, perkara pidananya. Oleh karena itu saya sepakat memang, ini kalau memang berjalan sendiri-sendiri, nggak ketemu nanti. Karena subjeknya sama, yaitu Pak Panji. Gitulah. Oleh karena itu dalam hal penanganan-penanganan seperti ini, terhadap perkara pidana hendaknya didahulukan. Sehingga akan membuktikan gampang terhadap pembuktian disampaikannya. Karena bicara perdata tadi, Pak Indra tadi, itu ada teks dan konteks. Teksnya terkaum, konteksnya seperti apa lah Pak Indra bisa menjelaskan dengan bagus tadi. Mudah-mudahan dalam perdatanya nanti ada perdamaian. Kan tidak langsung pembuktian, perdamaian dulu,
nanti ketemu Pak Panji, MUI, oh ternyata ada saling keliru, oh ada suatu keliruan, salah pemahaman, clear, kan gitu kan. Nah, itu yang suatu masalah tersendiri. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, suatu yang menarik sekali sehingga pidananya dipercepat, ya, bariskan jangan ragu-ragu, sehingga akan memudahkan suatu pembuktian. Karena kalau dalam pidana pembuktian ada pada negara, yaitu polisi dan jaksa, tapi kalau perdata nanti beyond reasonable doubt itu sama-sama Pak Hendra juga membuktikan, MUI yang membuktikan. Disinilah hakim akan melihat. Nah, sebelum itu mudah-mudahan ada suatu klarifikasi yang sama. Mediasi, titik temu, damai, selesai. Ternyata ada salah pemahaman. Sehingga tinggal perdatanya, pidananya. Ini yang saya kira dua perkara yang sangat menarik untuk bagaimana penyelesaian sehingga situasi ini tidak menjadi semakin kisruh, gitu Mbak. Jadi dalam satu waktu ini ada potensi dua ya untuk perkara pidana dan juga perdatanya. Nah tadi mungkin ada hal yang belum tergali. Saya mau ke Bang Hendra lagi deh kalau gitu. Bang Hendra tadi kan Pak Ihsan sempat menyampaikan ya bahwa pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan saya komunis itu bukan pernyataan yang keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Oh ya. Ya itu ketika itu Pak Anwar Abbas itu menyampaikan dalam running text-nya dia sebagai wakil ketua MUI, bukan sebagai Anwar Abbas pribadi. Jadi kita merujuk membawa lembaga berarti ya, perspektif Anda ya. Dan yang kita lihat persoalan-persoalan yang muncul hari ini saya sampaikan bukan dari dalam Al-Zaitun, ya. Persoalan penistaan agama atau dan sebagainya di Al-Zaitun tidak ada apa-apa. Santri-santri Al-Zaitun tidak apa-apa. Wali santri juga tidak apa-apa. Ya, tapi Bang Hendra, ketika mohon maaf kita fokus ke pertanyaan saya Bang Hendra. Ya. Maaf, saya potong dulu. Saya ingin fokus ke pertanyaan saya tadi. Yang Anda maksud pernyataan penghinaan itu dari MUI konteksnya yang mana dan kapan itu tepatnya? Supaya clear di sini. Nanti saya tanya juga ke Pak Ihsan. Terkait dengan tudingan Pak Anwar Abbas menyatakan bahwa saya Panji Gumilang seorang komunis. Itu kurang lebih itu. Kita ada datanya. Kita punya. Buktinya ada bukti yang jadi, menguatkan itu. Ini mungkin kita akan klarifikasi juga dengan kalau nggak salah dia membuat pernyataan ini di TV One. Nanti kita akan konfirmasi juga kepada TV One. Nanti kita akan tunjukkan tanggal dia buat pernyataan dan sebagainya. Saya pikir ada di recording TV One ini. Baik, kita langsung tanyakan ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, apakah benar ada statement seperti itu yang dilakukan oleh Pak Anwar Abbas pada saat itu? Ya, saya kira kembali tadi, andai saja tidak ada statement dari Panji Gumilang yang menimbulkan kegaduhan tadi, saya kira tidak akan ada masalah apa-apa. Jadi ini persoalan berujung pada atau dari luncuran pernyataan-pernyataan di berbagai sosmed yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Dan ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi bukan dari MUI. MUI tidak punya pretensi apalagi mau menuduh orang. Sekalipun Panji Gumilang yang sudah menyampaikan berbagai macam ucapan, ujaran dan hal-hal yang menyakitkan melukai perasaan umat Islam, kami tetap bertabayun melayangkan surat Pak untuk bertemu. Ihsan, mungkin pada saat ini nanti langkah selanjutnya akan ada pertemuan untuk memanggil Panji Gumilang? Ya, sudah beberapa kali Mbak Sita, kita sudah sampaikan dan ditolak, dan beliau menyampaikan dan menyerang MUI, bukan malah ditanggapi dengan baik dengan menyampaikan bahwa berbagai hal lah ya yang tidak patut kami sampaikan di sini. Bagaimana pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan ini saya kira tidak patut sebagai seorang, tadi disebutkan oleh rekan, sebagai seorang tokoh agama dan lain-lain, yang mencaci maki Majelis Ulama Indonesia yang tentu saja lembaga yang mempunyai otoritas ya, dihormati dan fatwanya diikuti oleh umat Islam. Karena di sana ada perkumpulan dari para ormas, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada 79 organisasi keagamaan, persis dan lain-lain ada di sana. Jadi kalau hari ini Panji Gumilang menghujat Majelis Ulama Indonesia itu sama dengan menghujat semua perwakilan organisasi keagamaan Islam
yang berada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Itu ingat ya, jangan sampai nanti tindakan-tindakan ini kemudian menorehkan lebih dalam luka umat Islam kepada Panji Gumilang. Dan tentu saja saya menyarankan agar lebih fokus Panji Gumilang menghadapi sebentar lagi dia tersangka pasti ya. Dan itu Baik. kemudian juga akan dilakukan proses-proses hukum, dan ini adalah tanggung jawab dari seorang Panji Gumilang yang telah menista ya agama Islam, tentu melukai semua umat Islam yang ada di Indonesia. Wujud dari lukanya umat Islam adalah munculnya reaksi dan demo-demo. Nah, itu adalah letupan-letupan kecil. Semoga tidak bereskalasi besar. Dan tadi kami mengapresiasi agar lebih cepat lagi Mabes Polri melakukan proses-proses ini sehingga bisa mendinginkan situasi. Kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau dari sisi hukumnya akan seperti apa? Artinya apa yang pertama kali dilontarkan oleh Panji Gumilang kemudian direspon oleh MUI. Ini ranah hukumnya akan seperti apa? Ya, ranah hukumnya tadi, klarifikasi tadi. Kan itu. Makanya diajukan gugatan perdata itu suatu yang tepat. Nanti kan akan dimediasi, Mbak. Dimediasi, betulkah ucapannya, kapan, di mana, kan itu. Kalau nanti sampai masing-masing tidak ada titik ketemu, baru pada suatu permasalahan yang lain. Karena prinsip dalam perdata itu memang equal, sama-sama membuktikan. Beyond reasonable sama. Tapi kalau dalam hal pidana, negara yang membuktikan. Itulah. Cuman permasalahan tadi menarik, Mbak. Hari ini kita lihat subjeknya sama, tapi objeknya berbeda-beda. Ini hukum pidana dan hukum perdata. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini, hukum perdata yang menyangkut kepentingan umum dulu yang didahulukan, sehingga menjadikan jelas permasalahannya. Begitu, Mbak. Oke, nah jadi pertanyaan saya geser kalau gitu, Prof. Hipnu, mungkin terakhir. Jadi seberapa besar, karena kan tadi Prof. Hipnu menyampaikan ya bahwa ini potensinya ada dua ranah hukumnya, soal perdata dan juga pidananya. Seberapa besar potensinya untuk perkara ini berujung ke pidana? Kalau perdata tadi kan soal klarifikasi. Ya, kalau perdata cukup panjang, nanti klarifikasinya sama-sama itu. Tapi kalau pidana, tergantung Baris-Krim. Sejauh ini Baris-Krim sudah menentukan bukti atau tidak. Ahlinya bagaimana? Karena bicara penistaan agama itu bicara ahlinya cukup luar biasa, Mbak. Ahli dari perguruan tinggi, ahli dari MUI, tentang tafsir, tentang akidah yang disampaikan. Oleh karena itu makanya kenapa Baris-Krim sampai sekarang belum menentukan tersangka, sangat hati-hatinya. Sehingga bukti-bukti yang cukup tadi, insya Allah kalau memang kualifikasi dua alat bukti tersebut cukup, akan dinaikkan sebagai tersangka. Itu yang saya kira menjadikan kehati-hatian negara. Tapi dengan melihat sekarang ada gugatan perdata, saya kira Baris-Krim juga melihat, oh kalau gitu mana yang lebih cepat ini, kan begitu. Karena bicara bukti itu bicara untuk pembuktian terhadap perkara yang lain. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan atas gugatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Hipnu, kemudian Bang Hendra dan juga Pak Ihsan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.